Oke, kita lanjut ya karena waktunya berjalan terus ke pembicara yang kelima yaitu dengan Ibu Fitra El Nurianda. Apakah sudah ada di layar? Halo Ibu. Halo Ibu Wiwit. Oke, sudah ada ya. Baik. Mudah-mudahan setelah itu juga sudah dipersiapkan. Oke, Ibu Fitra langsung eh, memperkenalkan diri nanti, terus jangan lupa asal sekolah dan juga judul praktik baiknya. Waktunya 10 menit. Nanti saya colek-colek di kolom chat ya. Biar waktunya udah habis. Oke, silakan Ibu Fitra atas waktu dan layarnya. Terima kasih Ibu Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan guru dari seluruh Indonesia. Saya minta izin share screen ya teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat? Silakan dipencet reactionnya kalau sudah terlihat. Oke deh. Jadi selamat datang di Festival Kurikulum Merdeka. Malam ini saya akan berbagi tentang proyek FK Ekoglow, menyalakan semangat aksi peduli lingkungan melalui P5. Tenang, tadi udah jelasin tentang matematika, pelajaran kimia. Di malam ini giliran saya kita bisa santai sedikit karena eh, hubungannya adalah dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi saya nggak akan ngasih-ngasih rumus hari ini. Terus sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya adalah Fitra Elnurianka. Saya kebetulan adalah guru di kelas 4 SD Fasabikul Khairat Samarinda di Kalimantan Timur. Ada yang udah pernah ke Kalimantan Timur atau ke Samarinda boleh di up di chat ya. Siapa tahu pernah punya pengalaman ke Samarinda. Terus saya juga adalah peserta dari Teach for Future Program, salah satu program pendidikan lingkungan untuk guru dari alumni program Kedutaan Amerika Serikat. Saya juga Certified Green Educator dari Green Educator Program di Green School Bali. Jadi bagi yang ingin berdiskusi tentang pendidikan lingkungan hidup atau sekitar gaya hidup berkelanjutan bisa langsung DM saya aja di @v_tra di Instagram. Oke deh. Jadi sebagai guru nih, kami di sekolah itu memiliki ketertarikan pada kepedulian terhadap isu lingkungan. Jadi kami itu ingin sekali murid-murid kami itu mendapatkan ilmu pengetahuan nggak cuma dari pelajaran-pelajaran yang diajarkan atau yang dibaca hanya dari buku teks, tapi juga belajar tentang nilai-nilai penting kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi nyata, ya. Jadi action langsung. Nah, gimana? Jadi awalnya kami itu punya murid di setiap jam istirahat, makan siang kami itu membawa bekal dari rumah. Nah, di setiap jam makan siang, di jam-jam makan siang itu bekalnya kami makan bersama di kelas. Saya beserta murid-murid kami juga, kami menyantap makan siang. Nah, pada suatu ketika saya bertanya, memantik sebuah pertanyaan untuk semua siswa itu melihat bekal kita masing-masing. Coba kita lihat nih, bekal kita, kita bawanya makanan apa sih? Ternyata tanpa disadari, makanan yang mereka bawa rata-rata jenis makanan yang mereka sukai adalah makanan yang ada hubungannya dengan gorengan atau diolah dengan cara menggoreng dengan minyak goreng. Jadi mereka senang banget makan, ada pasti ada kentang gorengnya, pasti ada ayam gorengnya atau apapun yang digoreng. Nah, tanpa mereka mengetahui bahwa makanan yang dikonsumsi dengan cara digoreng terus itu punya dampak negatif loh, nggak cuma terhadap lingkungan tapi juga terhadap kesehatan kita masing-masing. Kemudian sambil makan nih kami berdiskusi, ada nggak sih yang pernah dengar istilah minyak jelantah? Terus saya juga nanya, kira-kira kalian pernah nggak sih mikir setelah goreng makanan kita nih, yang kita bawa bekal nih, minyaknya diapain ya? Terus kalau udah selesai nih, habis goreng-goreng, nggak dipakai lagi minyaknya diapain sama orang-orang? Terus apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan terhadap minyak itu? Nah, di pertanyaan-pertanyaan pemantik itulah mereka baru sadar, oh, kok aku nggak tahu ya itu minyak gorengnya setelah goreng makanan saya diapain lagi? Nah, karena rata-rata kan murid kelas 4 atau murid kelas 5 itu nggak masak makanannya sendiri gitu. Ada yang masakin, entah orang tuanya, entah beli gitu kan ya.
Nah, karena banyak yang nggak tahu kemana minyak itu dan diapakan minyak itu setelah menggoreng makanan mereka, mereka menyarankan untuk melakukan wawancara. Jadi murid-murid kami itu ingin sekali tahu jawabannya dan mereka menyarankan untuk wawancara kepada orang-orang dewasa yang mengelola makanan mereka, baik itu di rumah maupun orang-orang dewasa yang ada di sekolahan. Nah, ternyata hasil wawancara mereka sangat mengejutkan. Jadi, di sekitar kita banyak yang belum tahu apa itu minyak jelantah. Jadi, pada saat dia bertanya kepada temannya atau kepada orang tuanya atau kepada orang-orang di sekolah, banyak yang belum tahu apa sih minyak jelantah itu. Kemudian, setelah menggoreng, ternyata banyak yang minyaknya dibuang ke wastafel atau langsung aja buang ke sampah atau ke tempat manapun yang mereka bisa buang gitu. Terus faktanya minyaknya itu nggak cuma dipakai sekali doang. Banyak minyak dipakai itu lebih dari 3 kali. Bahkan ada yang sampai hitam banget, kira-kira udah yang mau kering banget minyaknya baru nggak dipakai lagi. Nah, ada juga beberapa orang dewasa yang mengumpulkan minyaknya ke dalam botol atau diserahkan ke pengempul minyak jelantah. Nah, itu fakta-fakta baru yang baru mereka temukan. Tantangannya, eh, kami berkeinginan untuk mengubah pola pikir dan perilaku murid-murid kami terhadap minyak jelantah ini ya. Jadi melihat kondisi ini, kami tuh pingin banget teman-teman murid-murid kita itu mencari solusi yang bisa membantu mengatasi masalah minyak jelantah. Karena membuang minyak jelantah sembarangan itu kan sebuah masalah yang ada di sekitar mereka. Sekaligus kami pengen murid kami sendiri nih yang bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita gimana caranya menjaga lingkungan dari limbah minyak jelantah. Tapi eh, permasalahannya adalah kami ingin diskusi kami itu tidak mengorbankan jam belajar sekolah. Misalnya saya mengajar Pancasila. Nggak mungkin dong kami membahas minyak jelantah terus di pembelajaran Pancasila. Oleh karena itu, kami memilih tema P5 tahun ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Kami memutuskan untuk melanjutkan kegiatan diskusi kami tadi yang sambil makan siang tadi sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disebut dengan P5. Nah, apa aja sih yang kami lakukan para guru dan murid, terutama di kelas 4 dan di kelas 5? Pertama, kami riset dulu dari berbagai sumber. Jadi murid kami ajak untuk melakukan riset. Teman-teman, kira-kira apa sih yang teman-teman bisa dapetin terkait isu minyak jelantah? Kalau teman-teman lihat di Google, kalau teman-teman nonton di YouTube, kalau ngomongin minyak jelantah tuh ngomongin apa sih? Nah, ternyata mereka mendapatkan informasi bahwa ada bahayanya limbah minyak jelantah, ada dampak buruknya bagi kesehatan kita, ada polusi yang dihasilkan kalau kita buang di sembarang tempat. Nah, hal itulah yang kita gali untuk diambil dari sumber internet, buku, ataupun jurnal ilmiah. Kemudian, setelah mendapat informasi nih, kami diskusi lagi nih sama muridnya. Eh, Kira-kira menurut kalian setelah kalian baca, setelah kalian lihat, setelah kalian nonton di YouTube dan sebagainya, solusi apa sih yang bisa kita lakukan terkait minyak jelantah biar orang-orang itu nggak buang sembarangan lagi, biar badan kita itu nggak terpapar karsinogen atau biar kita nggak tuh sehat, nggak kena kanker, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, dari diskusi-diskusi itu muncul banyak ide, termasuk eh, mau buat poster, mau buat video yang viral, mau buat ini dan itu. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah jawaban bahwa gimana kalau kita mendaur ulang aja nih minyak jelantahnya. Kita hasilkan produk dari minyak jelantah. Saya lihat nih Bu, ada macam-macam, ada yang bikin lilin, ada yang bikin sabun. Terus mereka berdiskusi lagi, ya kayaknya bagusnya kita bikin sabun aja deh Bu, karena bahan-bahannya gampang nih, kita bisa lakuin nih di sekolah. Oke, berarti kita sepakat, semuanya sepakat untuk membuat produk yaitu sabun dari minyak jelantah. Kenapa? Karena bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga punya kualitas yang bisa dipakai sabunnya untuk orang-orang yang di sekitar kita. Kemudian setelah memutuskan mau membuat apa, kami melakukan survei. Ya, jadi teman-teman kelas 4 dan kelas 5 itu melakukan survei. Mereka bertanya nih ke seluruh warga sekolah sampai di rumah. Mereka tuh pengen sabun yang seperti apa sih yang selama ini dipakai, yang harumnya seperti apa, yang baunya seperti apa, bentuknya seperti apa, harganya seperti apa. Itu mereka survei. Ya, jadi mereka wawancara lagi, survei lagi.
Kemudian kami menyusun timeline ya. Jadi membuatnya kapan, surveinya tanggal berapa, itu kami diskusikan langsung dengan murid. Kemudian kami juga berjejaring ya. Kebetulan kami punya koneksi berjejaring untuk di proyek ini. Kebetulan kami berjaring dengan Kedutaan Amerika Serikat dari program Teach for Future. Kebetulan saya adalah peserta program tersebut. Jadi kami bisa berjejaring, mencari ahli, siapa sih yang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang minyak jelantah, kemudian soal pendanaan dan sebagainya. Terus kami juga melibatkan setiap warga sekolah termasuk orang tua dan para ahli. Jadi minyak yang kami dapat adalah minyak yang memang kami olah di rumah masing-masing. Jadi orang tua itu mengumpulkan minyak setelah masak, kemudian kami olah di sekolah untuk menjadi sabun dari minyak jelantah. Gitu. Terus apa sih perubahan yang terjadi? Jadi proses pembuatan sabun ini nggak hanya menghasilkan sabun yang ramah lingkungan, tapi juga menimbulkan banyak manfaat bagi murid, sekolah, dan masyarakat sekitar. Bagi murid-murid, murid jadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Mereka tahu bahaya limbah minyak jelantah, mereka tahu cara mengolahnya jadi produk yang bermanfaat, dan mereka tahu kenapa sih melakukan recycle atau pengolahan itu penting gitu. Terus bagi sekolah juga sekolah kami jadi lebih terlibat action untuk peduli terhadap lingkungan. Dan masyarakat sekitar juga terinspirasi dari proyek ini dan mulai tertarik untuk melakukan daur ulang sabun dari minyak jelantah. Nah, ini ada foto kegiatannya. Ini kegiatan awal kita di mana mereka survei, wawancara, riset, dan lain-lain, dan mengolah sendiri minyak jelantahnya dari awal. Nah, ini proses pembuatan sabun minyak jelantahnya. Ada pewarnaan, ada pengolahan dengan kain AHOA dan sebagainya. Dan ini adalah hasil akhir dari sabun minyak jelantah. Dan kebetulan proyek kami mendapatkan perhatian dari banyak pihak, termasuk dari Kedutaan Amerika. Jadi anak-anak inilah, mereka sendirilah yang mempresentasikan di hadapan Kedutaan Amerika Serikat Jakarta. Kemudian ada presentasi di depan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda juga. Dan mereka disambut baik oleh masyarakat sekitar. Oke, refleksinya adalah proyek FK EcoGlow ini adalah contoh baik dari proyek P5 kita yang bisa menumbuhkan karakter dan tanggung jawab. Tips untuk replikasinya, banyak-banyak libatkan murid dari awal proses perencanaan sampai proses akhir pelaksanaan P5. Kerjasama dengan pihak-pihak lain itu perlu, nggak cuma orang tua atau warga sekolah, tapi pihak yang memang bisa membantu kita dari luar. Evaluasi proyek secara berkala dan lakukan penyesuaian yang diperlukan. Saya mau sharing quotes dari tokoh lingkungan muda yang sangat menginspirasi yaitu Greta Thunberg. Dia bilang, all we have to do is to wake up and change. Jadi kita hanya perlu bangun dan buat perubahan itu bersama-sama dengan murid kita. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Instagram. Oke, terima kasih Bu Fitra, mantap kurikulum lingkungan kehidupannya ya, keren banget. Dan ternyata tadi banyak tuh juga di chat, wah ternyata minyak jelantah itu juga punya nilai sekarang ya. Iya. Jadi seperti tadi quote-nya ya, lakukan sesuatu bersama murid-murid kita walaupun itu halnya masih kecil. Oke, baik terima kasih Mbak Fitra atas sharing praktik baiknya, keren banget. Semoga menginspirasi buat teman-teman yang apalagi yang saat ini lagi mencoba membuat satu kegiatan P5-nya menarik ya. Nah, ini bisa jadi salah satu solusi ya, jadi salah satu alternatif pembelajaran untuk proyek P5-nya. Oke, terima kasih Mbak Fitra.